Halo, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Natali Grace Gultom, fresh graduate dari Institut Teknologi Dell dengan program studi manajemen rekayasa Fakultas Teknologi Industri dengan IPK 3,37. Di mana pada video kali ini saya akan membuat video resume tentang diri saya sebagai syarat untuk mengikuti program internship fresh graduate dari Digistar Telkomsel dengan role business development. Berikut merupakan video resume dari diri saya. Saya memiliki motivasi dan juga komitmen untuk mengikuti internship Digistar dari Telkomsel. Saya memiliki 3 motivasi. Yang pertama, sebagai fresh graduate, tentunya saya mendapatkan ilmu dari semasa saya perkuliahan untuk diaplikasikan ke dunia pekerjaan. Akan tetapi, saya memerlukan bimbingan dari para yang lebih ahli untuk mengaplikasikan yang sudah saya dapatkan. Sesuai dengan program internship ini, tersedia pembimbing ataupun mentor yang akan membimbing saya dalam role business development. Yang kedua, motivasi saya ialah tentunya di era zaman sekarang banyak perusahaan-perusahaan baru yang akan terus berlomba-lomba untuk memberikan inovasi yang terbaik bagi pelanggan ataupun pengguna, sehingga setiap perusahaan memiliki inovasi ataupun ide kreatif yang akan diberikan kepada pelanggan. Oleh sebab itu, saya ingin menjadi bagian dari perusahaan untuk memberikan inovasi ataupun ide kreatif untuk mengembangkan perusahaan. Motivasi yang ketiga yang tidak kalah penting ialah saya ingin menjadi saluran berkat bagi orang banyak untuk memberikan inovasi ataupun ide yang saya miliki agar berguna dan diaplikasikan masyarakat. Kegiatan yang saya lakukan akhir-akhir ini saya senangi ialah yang pertama, saya senang membereskan ataupun menata kembali barang-barang yang berantakan sehingga menjadi lebih tertata rapi dan menarik. Yang kedua, saya senang memasak ataupun melakukan baking untuk makanan yang dapat saya konsumsi. Dan ketiga yang sering saya lakukan akhir-akhir ini adalah melakukan pemayatan, di mana saya membentuk dan merangkai manik-manik kecil menjadi sebuah pola kecil dan kemudian dirangkai lagi menjadi pola utuh pada pakaian untuk menambah nilai keestetikan dan juga nilai jual dari pakaian. Yang akan menjelaskan tugas ataupun proyek yang sudah saya kerjakan dan yang menarik bagi saya, yaitu yang pertama, tugas akhir saya yaitu perancangan website program studi teknik metalurgi Institut Teknologi Dell dengan menggunakan metode desain thinking, di mana saya bertanggung jawab sebagai product manager, yaitu yang mengatur timeline keberlangsungan dari proyek mulai dari awal sampai pada akhir. Yang kedua ialah saya melakukan riset pasar, apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan pelanggan ataupun calon pengguna untuk mengetahui tentang program studi teknik metalurgi. Yang ketiga ialah saya melakukan perancangan desain mulai dari tahapan low fidelity sampai pada high fidelity untuk memastikan bahwa permasalahan dan kebutuhan dari pelanggan itu sudah terpenuhi. Dan yang keempat ialah saya akan melakukan kolaborasi dengan tim pengembang untuk melakukan pempublikasian dari desain yang telah dirancang menjadi desain antarmuka yang dapat digunakan oleh pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan kendala yang saya alami bersama tim ketika mengerjakan proyek ini. Yang pertama, kendala pertama ialah calon pengguna yaitu siswa dan juga masyarakat umum belum mengetahui tentang adanya program studi teknik metalurgi di Institut Teknologi Dell, sehingga saya melakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjelaskan tentang program studi tersebut. Kemudian kendala yang kedua ialah saya menemukan banyak sekali permasalahan dan kebutuhan dari pengguna yang diambil dari permasalahan kebutuhan pengguna ketika menggunakan website program studi pembimbing, sehingga saya harus merangkum dan juga melakukan skala prioritas mana yang menjadi fitur utama yang akan saya gunakan. Selanjutnya, kendala yang ketiga ialah saya melakukan perancangan desain dari tahapan low fidelity, medium fidelity, hingga high fidelity, di mana pada tampilan medium fidelity terdapat 3 desain yang telah saya kerjakan, dan saya melakukan kolaborasi dengan tim pengembang dan juga dosen pembimbing saya untuk mencapai mana desain yang terbaik yang akan digunakan. Setelah dilakukan pengklasifikasian desain dan melakukan pengurutan desain terbaik, kami mendapatkan 2 desain terbaik, yaitu desain konsep yang kedua dan ketiga, sehingga saya perlu melakukan pengkombinasian desain lagi untuk mencapai desain yang diinginkan oleh pengguna dan juga dapat dilakukan oleh tim pengembang. Kendala selanjutnya yang tim saya alami ketika mengerjakan proyek tugas akhir saya ialah terdapat satu fitur utama yang diinginkan dari pelanggan
yaitu fitur chat langsung dengan admin program studi teknik metalurgi Institut Teknologi Del tidak dapat dikembangkan ataupun dilakukan oleh tim pengembang, sehingga kami memerlukan waktu durasi yang lebih lama lagi untuk menjalankan fitur tersebut. Selanjutnya, hasil akhir dari proyek tugas akhir saya ini ialah seluruh fitur yang telah dirancang mulai dari awal hingga akhir, dan juga fitur yang memerlukan waktu lebih lama dalam pengerjaannya berhasil dijalankan, dan juga website yang telah dirancang telah dilakukan pengujian, dan hasilnya website tersebut terbukti efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program studi teknik metalurgi Institut Teknologi Del. Perasaan saya ketika mengerjakan proyek tugas akhir ini dan perasaan saya setelah mengerjakan proyek tugas akhir ini, saya merasa senang, excited, khawatir, dan bangga kepada diri saya maupun tim pengembang. Khawatir karena saya takut tidak dapat memenuhi ekspektasi dari dosen pembimbing ataupun calon pengguna yang akan menggunakan website. Senang karena saya diberikan kesempatan untuk melakukan kolaborasi dengan tim pengembang, tidak hanya sampai pada tahapan perancangan, tetapi saya diberi kesempatan sampai tahap pempublikasian. Bangga kepada diri saya sendiri karena saya berhasil melewati permasalahan yang ada dalam proyek tugas akhir ini, dan juga bangga terhadap tim pengembang yang mau berkolaborasi dengan saya dan mengajari saya ketika saya mengalami kesulitan dalam proses tugas akhir ini. Baiklah, informasi tentang proyek dan perasaan saya ketika mengerjakan proyek tugas akhir saya. Sampai ke situ, selanjutnya tools yang dapat saya gunakan untuk membantu saya dalam mengerjakan sebuah proyek ataupun tugas dari skala 1 sampai 10. Sekian informasi dan video yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.